أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun raddan krana nuli qaulil Yahudi marang ucapane kaum Yahudi. Lama daraba semangsane ndadekake sapa Allah Gusti Allah al-mathala ing contoh. Bidzubabi kelawan lalar fi qaulihi ing dalam dawuh Allah taala. Wa iya sulubhum nyatane dawuh wa iya sulubhum lan lamun ngrebut ing berhala apa adzubabu lalar sayan kelawan suwi-wiji. Wala angkabuti lan kala monggo fi qauli ing dalam dawuh Allah taala kama tadil angkabuti nyatane dawuh kama tadil angkabuti kaya umpamane kala monggo ucapane kaum Yahudi apa ma aroda nyatane ucapane wong Yahudi ma aroda ma utawi apa iku aroda ngarepe kejaba Allah Gusti Allah bi dzikri hadil asyai kelawan nuturi kilah pira-pira perkara al khosisati kang ino. Faham jalan mengkonuli nurunake sapa Allah Gusti Allah. Innallaha ing ayat innallaha satune Gusti Allah iku la yastahi ora wirang sapa Allah ayat ripa ing yen to agawe sapa Allah ya alat kesendatiake sapa Allah masalan ing endi tuladha. Maf'ul utawi lafat masal iku maf'ul awalun kang awal ma apa bae nakratun utawi ma iku nakira mau sifat terkanten sifati bima kelawan lafat pada kang tepeng dalam sawise manakira. Maf'ul utawi lafat ma iku maf'ul sanin kang kaping pindho ayu masalan tegese endi-endi umpama kana tinemu apa ayun au jaidatun tawa ma jaidah li takdil kesati krana ngukuhake ngasorake fama mongko utawi lafat badha kang tetep ing dalem sawise manakira iku maf'ul sanin kang asani kang kaping pindho ba'udatan ing nyamuk mufradul ba'ud utawi ba'udah iku mufradul lafat ba'ud wa huwa utawi ba'ud iku siwarul bagi cilane pita. Bahwa mongko perkara fauqa kang tetep ing dalem sak dhuwure ba'udah ai akbar tegese luwih gedhe minas saking ba'udah ai la tur tegese ora ninggal sapa Allah bayanau ing mertelake masal lima krona perkara fi ing dalem masal minal hukmi saking hukum famaladina maka anapun utawi wong akeh aman kang padha iman sapa ladina iku fayalamuna mongko padha weruh sapa ladina ana wong sedune al masal iku ayil masalah tegese contoh iku al haku kang hak tapi itu kang tegese kang tetep ala wakil kang tumiba mau kuyang ing dalem nggon tumibane hak min rabbim sange pangerane alladzina amanu wa maladina lan anapun utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku fayakuluna mongko padha ngucap sapa alladzina kafaru madza pengucap madza utawi apa iku arep ngarepake sapa Allah Gusti Allah biada kelawan ikilah dzarbul masal apane masalan oleh dadi upama. Tamyizun utawi lafat masal iku tamyiz ai bihadal masal tegese kelawan ikilah contoh wa mau utawi ma iku istifhamu ingkar istifham ingkar mubtadaun iku dadi mubtada wa da utawi tapi makna lati kelawan maknane alati bislati kelawan silai alati iku khabari mubtada ai ayu faidatun tegese endi-endi faidah fi ing dalam hadal masal Qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala fi jawabihim ing dalem jawab alladzina kafaru
yudilu nyasarake sapa Allah bihi kelawan hadal masal ai bihadal masal tegese kelawan ikilah contoh kathiron ing wong akeh anil haki saking perkara kang hak anil haki saking hak li kufrihim krana kufure kasir bihi kelawan hadal masal wayah dilan nuduhake sapa Allah bihi kelawan hadal masal kathiron ing wong akeh minal mukminin saking pira-pira wong iman li tasdiqim krana oleh benerake al mukminin bihi kelawan hadal masal wa mayudulan ora nyasarake sapa Allah bi kelawan hadal masal ilal fasikin angin ing pira-pira wong fasik al kharijina kang padha metu sapa sapa fasikin an taati saking taat Allah aladina kang nak tunu tabi aladina iku naat yang kuduna padha ngrusak sapa aladina ahdallahi ing janjine Allah ma nyatane perkara ahidahu kang janji sapa Allah ilahi maring alladziina fil kutubi ing dalam pira-pira kitab bene dalam iman saking iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbati mitaki ing dalam sawuse ngukuhake ing ahdah tau kitihi tegese ngukuhake ahdahu alaihi mengatasi alladziina wa yaqta'ulan padha maka sapa alladziina ma ing perkara amar kang perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma ayo sala ing yen to den sambung bayan apa ma bayan minal iman saking iman bin nabi kelawan kanjeng nabi wa rahim lan nepung sana wa ghairi dalika lan liyane mengkono iman ila akhiri wa anu ta'ala lafat aniku badal min dhamiri bi saking dhamiri lafat bi ayam situ dalam bedong rusak sapa alladziina fil ardi yang dalam bumi bil ma'asi kelawan pira-pira maksiat wa ta'wikilan nyegah anil iman saking iman ulai katai mengkon-mengkono wong kang den sifati al mausifuna tegese wong kang padha den sifati bima kelawan barang itu kira kang wis den tutur apa ma hum ya ulai iku al khosiruna pira-pira wong kang padha tuna di masirim krana dadine alladzina ila nari maring neraka al mu'abadati kang den lawasake kang den langgengake alih mengatasi alladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas ayat ke-26 surat Al-Baqarah ayat ke-26 dan 27. Baik, langsung saja kita menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala raddan liqaulil yahudi. Dan ayat ke-26 surat Al-Baqarah ayat ke-26 ini turun untuk menolak atau membantah ucapan orang-orang Yahudi. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang seringkali orang-orang Yahudi itu mencari kesempatan untuk memecah belah atau untuk meruntuhkan keimanan orang-orang Islam. Lama daraballahul matala bidzubabi fi qawlihi wa iyas lubhumudz dzubabu syai'a. yakni ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan dengan lalat pada firman-Nya wa iyas lubhumudz dzubabu syai'an. Ini ayat surat Al-Hajj ayat ke-73. Wal angkabuti fi qawlihi kama dalil angkabuti. Dan ketika Allah SWT membuat perumpamaan dengan laba-laba pada ayat kama dalil angkabuti. Ini surat Al-Ankabut ayat ke-41. Ketika turun ayat-ayat di mana Allah SWT membuat perumpamaan dengan hewan-hewan yang kecil yang seperti laba-laba dan lalat, orang-orang Yahudi pun berkomentar. Bagaimana komentarnya? Ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'i al-khassisati. Apa yang Allah kehendaki dengan menurunkan perkara-perkara yang rendah ini? Apa yang Allah kehendaki dengan menyebutkan perkara-perkara yang rendah ini? Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-26 ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba yaj'ala masalan.
Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjadikan contoh. Jadi lafadz yadriba ini makna adalah yaj'ala, karena biasanya yadriba, doroba, yadribu itu maknanya biasanya adalah memukul. Tapi di sini maknanya adalah menjadikan. Ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam sinonim. Seperti contoh lafadz atau kata bisa. Bisa ini kan bisa bermakna dapat, juga bisa bermakna racun. Kalau saya bisa membaca berarti saya dapat membaca. Saya terkena bisa berarti maknanya saya terkena racun. Ya sama dengan lafadz yadribu. Yadribu itu bisa bermakna memukul, juga bisa bermakna menjadikan. Maf'ulun sani. Jadi lafadz masal ini adalah maf'ulun awal. Maf'ul yang pertama atau objek yang pertama. Ma nakiratun ma'sufatun bima bada maf'ulun sanin. Lafadz ma inna Allah la yastahi ayadriba masalan ma. Jadi ma itu adalah ma yang nakirah atau ma yang masih umum maknanya. Ma'sufatun bima badai nanti dijelaskan dengan lafadz yang setelahnya. Maf'ulun sani posisi ma disebut sebagai maf'ul yang kedua atau objek yang kedua. Ayu masalin kana. Kalau dia sebagai mana kirah berarti maknanya nanti sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjadikan contoh apapun. Itu target yang pertama. Au zaidatun atau ma itu disediakan ma tambahan. Letak kitil khisati untuk lebih menguatkan kerendahan yang perkara yang dijadikan contoh nanti. Fama ba'daha al-maf'ulu ats-tsani. Sedangkan lafadz setelah ma nanti adalah maf'ul atau objek yang kedua. Jadi kalau ma tersebut menjadi tambahan, maknanya menjadi sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan contoh berupa ba'udah, berupa nyamuk. Mufradul ba'udi, yakni seekor nyamuk. Wa huwa sigharul bagi, yakni jenis kutu atau jenis serangga yang kecil. Fama fawqaha, atau yang di atasnya. Ai akbaru min, artinya lebih besar daripada nyamuk. Jadi Allah SWT tidak malu untuk menjadikan contoh berupa nyamuk atau di atasnya, artinya lebih besar daripada nyamuk. Karena ya ini sesuai dengan sebab turunnya ayat. Sebagaimana yang kita terangkan di awal, sebab turunnya ayat adalah orang-orang Yahudi mempertanyakan kenapa Allah SWT membuat nyamuk dan laba-laba dijadikan sebuah contoh dalam Al-Quran. Maka di sini seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak malu untuk menjadikan seekor nyamuk yang kecil. Jadi menjadikan nyamuk saja yang kecil tidak malu, apalagi yang lebih besar seperti lalat dan laba-laba. Atau sebagian ulama menafsiri fama fawqaha ini di atasnya dalam kerendahan. Jadi kalau semakin atas itu malah semakin rendah, semakin kecil. Maka sebagian ulama menafsiri fama fawqaha ini atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini perbedaan ulama. Tapi di sini tafsir Jalalain lebih condong ke akbar, artinya lebih besar secara fisik sesuai dengan sebab turunnya ayat. Ai la yatruku bayanahu lima fihi minal hukmi, artinya Allah tidak akan meninggalkan menerangkan perkara tersebut dikarenakan di sana ada hikmah-hikmah atau hukum-hukum. Jadi di sini sebenarnya la yastahyi ini bermakna layat ruku. Allah itu tidak malu, artinya Allah tidak meninggalkan. Karena kalau malu itu kan kelazimannya adalah meninggalkan. Orang yang saya malu memperlihatkan kaki saya, ya berarti dia tidak pernah memperlihatkan kakinya karena malu.
Sedangkan jadi kelaziman daripada malu adalah meninggalkan, dan kelaziman dari tidak malu ya berarti tidak meninggalkan. Ini dalam bahasa balaghah namanya isti'arah atau meminjam lafat. Meminjam lafat malu sebenarnya mana sebenarnya tidak meninggalkan. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu ayal mathalu al-haqqu as-sabitu al-waqi'u mawqi'ahu min rabbihim. Adapun orang-orang beriman, maka mereka semua mengetahui bahwa sesungguhnya contoh tersebut adalah yang hak dari Tuhan mereka. Yang dimaksud hak adalah as-sabitu al-waqi' mawqi'ahu, sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan contoh ini. Tamyizun, lafadz masal ini adalah mahalnya adalah sebagai tamyiz. Ai bihadzal masal. Artinya apa yang Allah kehendaki dengan contoh ini. Wa ma istifhamun ingkari. Istifhamu ingkarin. Jangan lafadz ma di sini ini adalah sebagai istifham ingkar atau pertanyaan yang di sana mengandung keingkaran. Pertanyaan sebagai sebuah pembangkangan atau keingkaran. Mubtadaun, ma di sini sebagai mubtada, wa dza bi ma'na alladzi bi silati khabaru, sedangkan dza yang maknanya adalah sama dengan makna alladzi dengan silahnya itu adalah khabarnya. Ayu faidatin fihi, artinya orang-orang Yahudi itu mempertanyakan, orang-orang kafir itu mempertanyakan apa faedah pembuatan contoh ini, penyebutan contoh ini. Qala ta'ala fi jawabi, maka Allah SWT menjawab mereka. Yudillu bihi ay bihadzal masal katsiran 'anil haqqi likufrihim bihi. Allah menyesatkan dengan contoh ini banyak kepada orang-orang banyak. Artinya menyesatkan anil haqqi dari perkara yang hak, likufrihim bihi karena kekafiran mereka. Jadi kalau mereka mempertanyakan faedah atau guna daripada pembuatan contoh itu, maka Allah SWT menjawab dengan contoh itu Allah ingin menyesatkan orang banyak, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah ingin memberi petunjuk pada orang banyak. Minal mu'minin, yakni dari orang-orang yang beriman, litasdiqihim bihi, karena mereka membenarkan terhadap contoh tersebut. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan kecuali pada orang-orang yang fasik. Al-kharijina an ta'ati, yakni orang-orang yang menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala membuat suatu contoh tersebut memang tujuannya adalah untuk menguji manusia. Siapa yang semakin mendapat petunjuk dan siapa yang semakin sesat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat contoh berupa nyamuk atau bahkan yang lebih kecil atau yang dari nyamuk, itu semata-mata hanyalah Allah SWT ingin menguji manusia, seberapa mereka menerima, apakah mereka menerima atau mereka menolak. Bagi yang menerima dan mengakui bahwa ini memang dari Allah, maka mereka adalah orang yang beriman. Sedangkan yang mengingkari, jelas mereka akan menjadi orang-orang yang kafir pada Allah SWT. Alladzina na'tun. Jadi lafaz alladzina ini adalah na'at atau penjelasan dari lafaz sebelumnya, yakni wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi, yang telah merusak perjanjian dengan Allah. Jadi orang-orang fasik adalah, yang dimaksud orang-orang fasik adalah orang-orang yang telah merusak perjanjian dengan Allah. Apa yang dimaksud perjanjian dengan Allah? Yani ma ahidahu ilaihim fil kutubi minal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud perjanjian dengan Allah adalah apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk di dalam kitab-kitab mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud janji Allah, perjanjian dengan Allah adalah apa yang Allah perintahkan pada kitab-kitab mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mimba'ati mitsaqih, setelah perjanjian itu diteguhkan, tauqidihi alaihim, artinya dikukuhkan betul, ditekankan betul kepada mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushala, dan mereka memutuskan pada apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Yani minal imani bin nabi, yani dengan iman dengan para nabi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika turun Nabi Isa, harusnya mereka menyambung keimanan dengan Nabi Isa. Dan setelah turun Nabi Muhammad SAW, harusnya mereka juga menyambung keimanan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tapi mereka justru memutus keimanan itu, memutus tali itu. Mereka tidak beriman pada Nabi Isa, bahkan juga tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Warrohimi, dan tali keluarga. Mereka diperintahkan untuk menyambung tali keluarga. Karena kalau kita lihat dari segi nasab, maka harusnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yahudi itu adalah satu keluarga. Karena apa? Karena Yahudi itu asal usulnya kalau dari segi nasab, mereka itu adalah keturunan dari Yahuda. Yahuda ini adalah anak dari Nabi Yakub. Jadi Yahuda ini adalah saudaranya Nabi Yusuf. Dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda ini anaknya Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Dan dari Yahuda ini anak turunnya disebut bangsa Yahudi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu kalau adalah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim. Dengan demikian berarti bangsa Yahudi atau bangsa Bani Israel itu adalah satu keturunan dengan Nabi Muhammad, yakni dari sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka harusnya mereka menyambung tali persaudaraan itu, akan tapi dengan tidak beriman mereka menjadikan permusuhan dengan Nabi Muhammad SAW hingga terputuslah tali persaudaraan antara mereka. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa an badalu min dhamiri bihi. Jadi lafaz an di sini adalah dhamir dari an di sini adalah badal dari dhamir bihi. Jadi kalau di mana di Jawa wa yaqta'una lan padha megat sapa alladzina ma ing perkara amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma ayu salah nyatane yen to den sambung apa ma, ya seperti itu maknanya. Tadi seperti itu apa tidak, saya lupa. Baik, kita lanjutkan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Bil ma'asi, dengan maksiat wa ta'wiki anil iman, dan mencegah orang lain dari iman. Ulaikal mausufuna bima dzukirahumul khasirun. Mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang disebut dengan sifat-sifat di atas itu adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Lima sirihim ilan nari al mu'abbadati alaihim, karena mereka akan masuk neraka dan abadi selama-lamanya di neraka. Demikianlah para pemirsa tafsir Jalalain, tafsir ayat ke-26 dan 27. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat orang kafir, yakni mempertanyakan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang mukmin hendaknya apapun yang Allah turunkan, maka kita harus sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Jangan sampai kita mempertanyakan, misalkan kenapa Allah mewajibkan kita sholat. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita jauhi. Akan tapi harus kita sebagai hamba Allah, apapun yang Allah syariatkan kepada kita terima. Sami'na wa ata'na. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.